المسلمين فليتق الله فيهم. فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Kita lanjutkan dari kitab Al-Kabair. Kemarin kita sudah membacakan terjemah atau biografi dari Al-Imam Az-Zahabi. Masuk kita pada muqaddimah beliau. Tafadhal, Far. Qra'. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa la udwana illa ala zalimin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فهذا كتاب مشتمل على ذكر جمل من الكبائر والمحرمات والمنهيات. الكبائر ما نهى الله ورسوله عنه في الكتاب والسنة والأثر عن السلف الصالحين، وقد ضمن الله تعالى في كتابه العزيز لمن اجتنب الكبائر الكبائر والمحرمات أن يكفر عنه الصغائر من السيئات، لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. استمر. Ayyuhal ikhwah, azanillahu wa iyyakum. Sebelum kita jelaskan dari muqaddimah dari Syekh dari Al-Imam Az-Zahabi, kita sebutkan sedikit, tidak ada di buku ya, keterangan dari Syekh Abdul Razzaq Al-Badar. Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia kullu hali yakuna 'abdan lillahi subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah tujuannya adalah agar mereka memperhambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla, menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, lalu menjauhi larangan-larangannya, sebagaimana yang Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Namun tentunya ayyuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum, ibadah ini atau ubudiyah ini la takunu illa bil khudu' lillah, kecuali harus dengan menundukkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah, wa ta'atihi, dan mentaatinya, bimtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, seperti itu baru dikatakan ibadah. Oleh karenanya seorang baru dia memperhambakan diri kepada Allah di saat ia setelah mentauhidkannya, maka dia menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Itulah ibadah. Mudah sebenarnya. Lalu beliau mengatakan, ini tidak ada di buku ya, saya tambahan aja, nanti insyaallah kita jelaskan di buku. Innallaha hakim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hakim, maha bijaksana. La ya'muru syai'an illa fihi salahun wa khairun wa sa'adatun fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, atau tidak ada satupun perintah Allah Azza wa Jalla kecuali di situ pasti mengandung kebaikan, kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia dan
di akhirat. Semua perintah pasti mengandung kebaikan, walaupun manusia mungkin menganggapnya secara sepintas lewat tidak ada kebaikan, tetapi padanya terdapat kebaikan-kebaikan. Oleh karenanya beliau mengatakan, dan sebaliknya adalah, yaitu tidak ada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di dalamnya terdapat apa? Mafsadah, keburukan, dan pasti akan membawa dia kepada kehidupan yang sempit di dunia dan di akhirat. Semua larangan Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya beliau mengatakan, wal aqilu, orang yang berakal, man yakhda man yukhdi wa yudhillu nafsahu lillah, adalah orang yang tunduk dan menghinakan dirinya kepada Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu beliau mengatakan, wal iman yashmal bimtithalil awamir wa tarkin nawahi. Sedangkan iman, seorang muslim mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baru dia dikatakan beriman, artinya baru dia dikatakan imannya yaitu berkembang, bertambah, adalah dengan konsekuensinya menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya iman tidak hanya keyakinan saja ayyuhal ikhwah. Allah selalu menyebutkan walladzina amanu wa amilus salihat. Orang-orang yang beriman lalu dia beramal saleh. Amal saleh fi'lul awamir wa tarkin nawahi. Sedangkan amal saleh itu adalah melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattaqarrub laisa faqat bi fi'lil awamir. Oleh karenanya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla tidak hanya terbatas pada sesuatu yang kita lakukan, bukan terbatas kepada perbuatan menjalankan perintah, tidak, akan tetapi beliau mengatakan yaitu bal bitarkin nawahi kadzalik, tetapi bahkan juga sebaliknya adalah dengan cara meninggalkan apa larangan. Jadi seperti itu yang disebut dengan taqwa, itu yang disebut dengan apa? Taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, sebagaimana kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, beriman kepada Allah, lalu beramal saleh dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan, maka berarti kita mutalabun, ya, berarti kita mutalabun bima'rifatil awamir, yaitu dituntut kita untuk mengenal apa yang Allah perintahkan kepada kita. Bukan maknanya adalah saya bertakwa. Apa tuh contoh mutakwa? Saya salat, enggak cukup ayyuhal ikhwah. Akan tetapi seorang ketika dia melakukan ketakwaan, mendekatkan diri kepada Allah, wajib dia mempelajari semua perintah Allah. Dia wajib belajar, oleh karenanya wajib dia menuntut ilmu, dia wajib mempelajari 1, 2, 3 di antara perintah Allah. Nah, oleh karenanya kita katakan bahwa taqarrub kepada Allah tidak hanya terbatas dengan menjalankan perintah, tetapi dia juga harus menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jal, wa huwa kadzalika mutalabun bima'rifatin nawahi. Oleh karenanya dia juga wajib mempelajari apa yang Allah larang kepada dia. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah azanillahu wa ayyakum, berkata Syekh Abdul Razak bahwa para ulama di saat ketika mereka mengarang buku-buku yang berkaitan dengan anjuran-anjuran, maka sebaliknya dia mengarang buku-buku tentang larangan-larangan. Apa buku yang menyebutkan tentang masalah itu dikarang oleh para ulama? Kumpulan hadis-hadis. Apa namanya? Kitab At-Targhib Wat-Tarhib, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mundhiri, yaitu anjuran dan larangan. Anjuran perintah-perintah, larangan adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya. Harus seimbang seperti itu, karena seorang mendekatkan diri tidak hanya dengan menjalankan perintah, tapi juga harus menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekh Abdul Razak menyebutkan wa kaifa yattaqillah bima la ya'lam. Bagaimana dia akan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla sedangkan dia tak tahu apa yang Allah perintahkan kepada dia, dan dia juga tidak mengetahui apa yang Allah cegah kepadanya. Bagaimana dia disebutkan bertakwa kepada Allah kalau dia tidak mengetahui perintah-perintah dan tidak mengetahui larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, wala khataraha fid dunya wal akhirah, dan tidak mengetahui bahaya dari larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, tidak mengetahui perintah dan apa manfaatnya di dunia dan di akhirat,
tidak mengetahui larangan dan apa bahayanya bagi dia di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya tak akan mungkin orang seperti ini akan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya orang jahil tak mungkin bertakwa kepada Allah, meskipun dia bertakwa hanya sebatas ilmu dia yang dangkal. Orang yang tak mau belajar, orang yang tidak menuntut ilmu, maka tidak akan mungkin terwujud ketakwaan. Kenapa demikian? Di saat dia berhadapan dengan yang haram, dia tak tahu hukumnya, haram apa halal. Lalu dia lakukan karena kebodohan dia. Bagaimana dia akan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan larangan-larangan Allah? Lalu dia katakan, saya mendekatkan diri kepada Allah dengan perintah. Lalu dia nggak tahu batasan perintah. Salat dia nggak tahu batasannya. Zikir dia nggak tahu batasannya. Salawat dia nggak tahu batasannya. Tilawatul Quran, amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya, dia nggak tahu batasannya. Dia nggak tahu bagaimana batasannya, apa yang diperintah secara umum, apa yang secara khusus, apa lafaznya, bagaimana caranya, bagaimana kaifiatnya dan lain sebagainya. Sehingga seorang melakukan salat tanpa ilmu, maka dia belum tentu dia bisa bertakwa dengan salatnya. Kenapa? Karena dia tidak mempelajari tentang salat. Oleh karenanya ayyuhal ikhwa azani Allah wa iyyakum, beliau menyebutkan seperti itu. Wa kadzalikal muslim, ya, oleh karenanya seorang muslim juga wajib dituntut mengetahui al-kabair, tentang dosa-dosa besar, was-saghair, dan juga tentang dosa-dosa kecil. Karena kabair dan saghair semuanya adalah larangan Allah Azza wa Jalla. Ya, kabair dengan saghair semuanya adalah larangan Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya para ulama menyebutkan adz-dzunubu qisman, bahwa dosa itu ada berapa? Dua. Yang pertama adalah al-kabair, yang kedua adalah as-saghair. Yang pertama adalah dosa-dosa besar dan akan kita definisikan nanti. Yang kedua adalah as-saghair, yaitu dosa-dosa kecil. Ya. Ini yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu di dalam kitab Madariju As-Salikin. Baik, jadi apa yang disebut dengan kabair? Kita akan mempelajari kitab Al-Kabair. Dan ini adalah konsekuensi ayyuhal ikhwah, yaitu kita sebagai hamba Allah yang berubudiyah kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin terwujud kita seorang hamba yang mengubudiyahkan, yang memperhambakan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, kecuali setelah dia mengetahui perintah dan larangan. Sekarang sedang kita pelajari, yaitu tentang apa saja yang dilarang oleh Allah. Adapun di saat antum belajar tentang masalah hadis-hadis Nabi ataupun belajar tentang masalah-masalah fikih, maka di sana kita belajar tentang apa yang Allah perintahkan kepada kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Adapun pada kabair ini, maka dia mengkhususkan larangan Allah Azza wa Jalla yang berkaitan dengan masalah dosa-dosa besar saja, walaupun di situ tidak dibahas tentang masalah saghair karena saking banyaknya saghair. Ya. Baik, kemudian ayyuhal ikhwa azani Allah wa iyyakum, para ulama mendefinisikan al-kabair ini seperti yang dikatakan oleh al-Imam At-Tabari, meriwayatkan riwayat dari Abdullah bin Abbas. Ya. Apa yang disebut dengan al-kabair? Kata Syekh Abdul Razzaq, ini adalah min afdali at-ta'rif lil kabair. Ini merupakan perkataan Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tabari, adalah yaitu definisi dosa besar yang paling baik di antara definisi yang disebutkan oleh para ulama. Apa kata Abdullah bin Abbas? Beliau mengatakan, al-kabairu kullu dhanbin khatamahu Allahu binarin aw la'natin aw ghadabin aw adabin. Ya, beliau mengatakan, Abdullah bin Abbas menyebutkan bahwa dosa besar, al-kabair atau dosa besar adalah semua dosa yang Allah Subhanahu wa taala tutup di akhir, semua dosa yang Allah sebutkan lalu ia tutup di akhirnya binar, ancaman dengan neraka, au la'nah atau ancaman dengan laknat, au ghadab, diancam Allah murka kepadanya, au adab, atau diancam dia akan diadab oleh Allah Azza wa Jalla. Saya ulang, al-kabair disebutkan oleh Abdullah bin Abbas apa tadi? Setiap dosa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu mengancam, di akhir ayatnya disebutkan dengan apa? Ancaman dengan neraka, atau diancam dengan laknat, atau diancam dengan murka, atau diancam dengan azab. Ini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Ya, beliau mengatakan ini adalah min afdali at-ta'rif. Ini adalah definisi yang paling baik untuk definisi dosa-dosa besar.
Maka sebaliknya ayyuhal ikhwah, adapun shaghair, adapun dosa-dosa kecil, yaitu setiap dosa larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada ancaman seperti yang kita sebutkan di atas, atau yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Dia tidak diancam dengan neraka, dia tidak diancam dengan laknat, tidak diancam dengan murka, dan tidak diancam dengan azab di dunia dan di akhirat. Intinya tidak ada had. Para ulama menyebutkan tidak ada hadnya, ya, tidak ada hukumannya di dunia maupun di akhirat. Tidak ada laknat, tidak ada murka, tidak ada diancam dengan neraka. Inilah yang disebut dengan as-saghair, dosa-dosa kecil. Oleh karenanya Imam Az-Zahabi, termasuk imam besar sebagaimana yang kemarin kita sebutkan, beliau mencoba mengumpulkan dosa-dosa besar sebanyak 70 atau bahkan lebih, sekitar 76 dari dosa-dosa besar yang dia himpunkan dari Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia SAW, yang diakhiri di dalamnya dengan salah satu yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas tadi. Baik diancam dengan neraka, diancam dengan azab, diancam dengan laknat, diancam dengan murka Allah Azza wa Jalla. Yang intinya adalah ada ancaman bagi dia fi dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Kemudian ayyuhal ikhwa azanillahu wa iyyakum, masuk kita pada buku, perhatiin buku atau yang antum mengikuti di di HP. Berkata al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Rabb sekalian alam. Dan dia memulai yaitu tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan itu adalah mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi yang mulia SAW, dan mengikuti yaitu kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam memulai sesuatu dengan Bismillah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan kullu amrin dhibalin la yubda' bi bismillah fahuwa aqta'. Setiap amalan yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputuslah berkahnya. Ya, hadis walaupun dhaif tetapi dengan syawahid yang banyak maka dia terangkat menjadi hadis yang sahih yang bisa diamalkan. Maka banyak perbuatan-perbuatan kita yang kita mulai dengan bismillah, baik disebutkan secara khusus atau yang disebutkan secara umum dengan keumuman hadis tadi, atau secara khusus seperti Nabi SAW membaca bismillah ketika berwudu, menjelang makan dan lain sebagainya, atau bahkan ketika dia masuk toilet. Kemudian wala udwana illa 'ala adh-dhalimin, tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang yang zalim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin, salawat dan salam kepada sayyidina, penghulu kita. Beliau yaitu menyebut Nabi alaihi salatu wasalam dengan sayyidina. Kebiasaan para ulama terdahulu, ya. Dan Nabi alaihi salatu wasalam adalah sayyid kita, sebagaimana beliau sebutkan dalam riwayat al-Imam Bukhari, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Saya adalah sayyid, penghulu manusia nanti pada hari kiamat kelak, bukan untuk berbangga, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya boleh memanggil Nabi alaihi salatu wassalam dengan sayyid. Adapun hadis yang menyebutkan kepada kita tentang Nabi alaihi salatu wassalam melarang para sahabat untuk dipanggil dengan sayyid, seperti sahabat datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam lalu beliau mengatakan ya sayyidana, ya maulana, ya khairana, wa ya ibna khairina. Ya, mereka katakan kepada Nabi, wahai sayyid kami, wahai maula kami, wahai anak yang terbaik di antara kami, wahai anak orang yang paling baik di antara kami. Memberikan sejumlah sanjungan kepada Nabi SAW, yang mana sanjungan itu semuanya dimiliki oleh Nabi SAW, tetapi dicegah oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan mengatakan qulu biqaulikum, kalian panggil aku dengan panggilan yang biasa kalian panggil. Dia sebutkan ana Abdullahi wa rasuluh, saya adalah Abdullah atau Rasulullah. Dalam rangka apa Nabi SAW katakan seperti itu? Dan bahkan dalam riwayat lain Nabi SAW menyebutkan di saat sahabat mengatakan ya sayyidana, wahai sayyid kami, lalu Nabi SAW menyebutkan as-sayyid huwa Allah. Sayyid itu hanya Allah, karena di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah as-sayyid,
As-Sayyid atau As-Samad yang maknanya adalah As-Sayyid. Ya. As-Sayyid yang itu yang mempunyai sempurna di dalam sifatnya seluruhnya. Sempurna pada ilmunya, sempurna pada hilmunya, sempurna pada jabbarnya, sempurna pada kudratnya, dan sempurna pada seluruh sifatnya. Itulah As-Samad, As-Sayyid. Oleh karenanya Nabi SAW sebutkan As-Sayyid huwa Allah. As-Sayyid hanya Allah. Nah ini dalam rangka Nabi SAW, yaitu untuk menetral para sahabat agar mereka tidak berlebihan kepadanya. Padahal hakikatnya Nabi alaihi salatu wasallam adalah Sayyid sebagaimana pengakuannya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi enggak ada masalah kita sebutkan Sayyid, hanya saja para ulama mengatakan jangan ditambah di saat kita sedang beribadah seperti sedang berselawat Ibrahimiyah di dalam akhir salat kita, atau ketika azan maka jangan ditambah dengan kata Sayyid. Adapun secara umum maka enggak ada masalah sebagaimana para ulama kita sudah mendahuluinya dengan kata ya beliau ala sayyidina Muhammadin, kepada sayyid kita, penghulu kita Muhammad, sayyidil mursalin, penghulunya para seluruh nabi. Dan itu kenyataan yang benar. Sebagaimana Nabi SAW ketika dia mi'raj lalu dia singgah di mana? Baitul Maqdis, maka turunlah seluruh ruh para nabi di Baitul Maqdis. Lalu yang menjadi imamnya siapa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah sayyidil mursalin. Dia adalah sayyidnya para rasul dan bahkan sayyid ibni Adam, sayyidnya para manusia seluruhnya nanti pada hari kiamat kelak. Wa imamil muttaqin, dan dia adalah imamnya orang-orang yang bertakwa. Imam yang dimaksud adalah qudwatun lil muttaqin. Qudwah, suri tauladan bagi orang-orang yang bertakwa. Karena makna imam adalah qudwah. Sebagaimana dalam doa disebutkan apa? Doa untuk anak-anak kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, kami berikan kepada kami, yaitu istri-istri kami dan anak-anak kami, qurrata a'yun, penyejuk mata kami, waj'alna, dan jadikan kami lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, imaman, sebagai imam. Maknanya sebagai imam adalah qudwah, adalah suri tauladan yang diikuti. Oleh karenanya dia disebut imam karena diikuti oleh kaum muslimin yang lain. Sebagaimana kemarin kita sebutkan bahwa para ulama menyebut dia imam. Kenapa? Karena dia fikihnya, ilmunya diikuti oleh kebanyakan manusia. Seperti Al-Imam Syafi'i kita sebutkan imam karena dia diikuti oleh manusia hingga sekarang, padahal beliau hidup sudah 1300 atau 1200 tahun yang silam. Oleh karenanya mereka disebut dengan imam. Dan ada sebagian para ulama dia tidak diikuti oleh sebagian orang sehingga dia tidak dikatakan imam. Tidak banyak yang mengikuti dia, tidak disebut dengan imam. Tapi dia alim dalam masalah ini, tapi dia tidak sampai pada derajat imam. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam juga disebut dengan apa? Imam. Ya, Imam Nabi Ibrahim juga disebut dengan imam, itu qudwah. Ya, qudwah sebagai suri tauladan, sehingga setiap nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim tidak ada satupun kecuali mengikuti agama Nabi Ibrahim. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah katakan, anittabi' millata Ibrahim hanifah. Hendaknya engkau mengikuti wahai Muhammad agama Nabi Ibrahim yang lurus. Ya, oleh karenanya Nabi Ibrahim adalah imam. Nah, ayyuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum, wa ala alihi, dan juga salawat dan salam kepada keluarganya, keluarga Nabi alaihi salatu wasalam. Para ulama menyebutkan yang disebut dengan para alihi, keluarganya yang pertama adalah yaitu akribaihi, kerabat Nabi alaihi salatu wasalam yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wasalam, dan anak keturunannya sampai hari kiamat. Dan sebagian para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan wa alihi adalah setiap orang yang mengikuti sunnah beliau. Ya, maka berarti setiap kita berselawat kepada Nabi, mengatakan wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan kepada ahli alihi atau keluarganya, bukan keluarga Nabi saja tapi juga kepada setiap orang yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Maka mereka kita berselawat juga kepada seluruh kaum muslimin, wa sahbihi ajmain, dan kepada sahabatnya. Dan ini adalah kebiasaan ahlu sunnah wal jamaah, berbeda dengan kebiasaan orang Syiah.
mereka kalau dia berselawat hanya sampai sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammadin, sampai situ aja. Kalau antum dengarkan ya ciri-ciri orang Syiah, dengarkan ketika dia berselawat, maka dia tidak akan tambahkan di akhirnya wa sahbihi. Kenapa? Karena mereka melaknat para sahabat Nabi yang mulia SAW. Ya, enggak pernah mereka tambahkan wa sahbihi. Adapun kebiasaan ahlu sunnah wa sahbihi. Oleh karenanya menilai seorang ahlu sunnah fa Syiah, lihat wa sahbihi ahlu sunnah. Walaupun mungkin dia mempunyai penyimpangan-penyimpangan yang berbeda, yang lain mungkin yang keluar dari beberapa hal dari ahlu sunnah wal jamaah yang hakiki, tetapi intinya dia bukan seorang yang Syiah. Baik, amma ba'du, adapun setelahnya perkataan amma ba'du ini adalah ayyul ikhwah untuk mengalih pembahasan dari suatu pembahasan ke pembahasan yang lainnya, sehingga ketika dia muqaddimah berbeda dengan apa yang akan dia bicarakan di dalam buku ini. Oleh karenanya dimulai dengan apa? Dia pisahkan dengan amma ba'du. Amma ba'du berarti dia ingin berbicara sesuatu yang lain yang bukan pada muqaddimah yang ia sebutkan di atas. Artinya adalah adapun setelahnya, ya, tujuan dia fahadha kitabun, ini adalah kitab, artinya kitab yang akan ia tulis, mushtamalun, tercakup di dalamnya, ala dzikri jumalin fil kabair, menyebutkan beberapa tentang dosa-dosa besar, wal muharramat, dan apa-apa yang Allah haramkan, wal manhiyat, dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, kata beliau. Nah, kemudian beliau menyebutkan al-kabair. Adapun al-kabair definisinya tadi apa? Yang disebutkan oleh siapa? Ibnu Abbas. Sekarang kita sebutkan apa yang beliau katakan. Al-kabairu ma naha anhu Allahu, apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ini pertama, dilarang dulu dia. Ya, dilarang dulu. Ya. Wa rasuluhu, dan apa yang dilarang oleh rasulnya. Allah rasulnya melarang. Fil kitabi was sunnah, jelas larangannya berada di dalam Alkitab dan sunnah. Ada di dalam Al-Qur'an, ada di dalam sunnah Nabi yang mulia SAW. Wal asar, dan juga di dalam asar. Asar maksudnya hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, atau perkataan para sahabat. Wal asar anis salafis salihin, atau asar dari para salaf as-salihin, maksudnya adalah para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini definisi yang disebutkan oleh Az-Zahabi. Adapun yang lebih tepatnya dan yang lebih afdal apa yang kita sebutkan tadi, apa yang dikatakan oleh siapa? Ibnu Abbas rahimahullahu radhiyallahu anhu di dalam kitab Tafsir At-Tabari. Waqad tadammana Allah Ta'ala fi kitabihil aziz liman ijtanaba al-kaba'ir wal muharramati an yukaffira anhu as-saghair min as-sayyi'at. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menjamin setiap di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'anul Karim, liman ijtanaba al-kaba'ir, bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Sebagaimana kita katakan dosa terbagi dua, yang pertama kaba'ir, yang kedua saghair. Allah menjamin kepada setiap orang yang menjauhi kaba'ir, dosa-dosa besar, ya, wal muharramat, dan apa yang Allah haramkan, an yukaffira anhu as-saghair, yaitu Allah akan memaafkan atau menghapus dosa-dosa kecilnya. Barang siapa yang menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah akan menghapus darinya dosa-dosa kecil. Minas sayyiat, dari keburukan-keburukan. Nah, walaupun para ulama menyebutkan di sini ayyul ikhwah tentang apakah syaratnya seorang menjauhi dosa besar terlebih dahulu baru dosa kecil diampuni, ataukah hanya dengan yaitu dengan melakukan amalan-amalan yang saleh, yaitu dosa-dosa besarnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada perkataan para ulama yang menyebutkan tentang hal yang seperti itu. Sekarang kita baca bagaimana Allah katakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menyebutkan tadi bahwa Allah akan memaafkan dosa-dosa kecil seketika dia menjauhi dosa-dosa besar. Apa kata Allah di dalam surah An-Nisa, ya, ayat 30? Allah katakan ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, in tajtanibu, kalau seandainya kalian, jika kalian menjauhi kaba'ira ma tunhauna anhu, dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, nukaffir ankum sayyiatikum, akan kami hapus
yaitu keburukan-keburukan kalian. Yang dimaksud dengan keburukan adalah dosa-dosa kecil kalian. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan akan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga. Berkata para ulama, inijtanibu atau intajtanibu, kalau seandainya kalian ijtanibu, menjauhi, para ulama menyebutkan ij'aluha fi janibin ba'idin anka, yaitu menjauhkan darinya. Ya, apa yang ia jauhkan? Kabair, dosa-dosa besar. Ya, barang siapa yang menjauhi dosa-dosa besar, ma tunhau anhu, apa yang dilarang kepada mereka, maka akan kami takfir. Yang dimaksud dengan takfir, menghapus dosa-dosanya yang kecil karena telah ditimpa oleh apa? Ketika dia menjauhi dosa-dosa yang besar. Lalu setelah itu dia akan dimasukkan ke dalam surga. Jelas orang yang sudah dosa besar dia tidak lakukan. Adapun dosa kecil, siapa yang selamat dari dosa kecil? Enggak ada. Manusia enggak ada yang selamat dari dosa. Mungkin dia melakukan dosa besar atau dia terhindar dari dosa besar, tapi dia terjatuh ke dalam dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa kecil tidak ada orang yang selamat darinya. Oleh karenanya dosa-dosa kecil ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak hal-hal yang dapat dilakukan oleh seorang muslim. Dengannya Allah akan maafkan dia. Dengan tidak langsung, tanpa antum bertaubat dari dosa kecil, Allah akan maafkan dosa tersebut. Ya, sebagaimana yang Allah katakan, innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at, sesungguhnya yaitu kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan, yuzhibna as-sayyi'at, akan yaitu menghilangkan, akan menghapus keburukan-keburukan kalian, maknanya adalah dosa-dosa kecil yang kalian lakukan. Nabi SAW bersabda, seorang apabila dia terjatuh ke dalam dosa besar, dalam suatu kesalahan, lalu Allah katakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan barengkanlah, iringkanlah keburukan kalian, dosa besar yang kalian lakukan dengan melakukan kebaikan, ya, tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa kalian. Maksudnya dosa-dosa apa? Kecil. Oleh karenanya dengan melakukan kebaikan saja, maka dengan secara tidak langsung dosa-dosa kecil kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam katakan di dalam hadis yang sahih bahwa seorang ketika dia berwudu, maka ketika dia mencuci bagian kepalanya atau wajahnya, maka berguguranlah dosa-dosa yang disebabkan oleh wajah, dan yang termasuk bagian dari wajah ayyuhal ikhwah, yaitu dosa, yaitu mulutnya, lisannya, dan hidungnya serta matanya. Berapa banyak mata menyebabkan dosa-dosa kecil dari pandangan-pandangan, ya, yang gratis di jalan-jalan, dan semuanya itu ayyuhal ikhwah adalah dosa-dosa kecil, dan akan rontok dengan apa? Air wudu yang antum berwudu dengannya, maka akan hilanglah dosa lisan, yang kalau lisan itu dia berbicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan dosa kecil, maka akan berguguranlah dosa-dosa dari lisan. Hidung antum juga demikian, dan ini semuanya masuk bagian dari wajah. Di saat antum mencuci tangan, kata Nabi SAW, yaitu berguguranlah dosa-dosa yang disebabkan oleh tangannya apabila dosa tersebut kecil. Demikian kepalanya, demikian kakinya, maka berguguranlah. Oleh karenanya kebaikan-kebaikan akan merontokkan dosa-dosa kecil. Baik, adapun dosa-dosa besar ayyuhal ikhwah, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertaubat darinya. Ya, dosa-dosa besar tidak akan diampuni sampai kita bertaubat dari dosa-dosa tersebut. Ya, syarat taubat sebagaimana disebutkan Imam Nawawi ada 3 dan 4 apabila berkaitan dengan hak manusia. Berkaitan dengan hak Allah, nyesal, tekad untuk tidak melakukan, lalu menjauhi, meninggalkan dosa tersebut. Ini 3. Adapun berkaitan dengan hak manusia tambah 1, apa dia? Mengembalikan hak tersebut. Ya, apabila kezaliman yang kita lakukan, balikkan, minta maaf kepada dia atau balikkan kezaliman. Ini apabila berkaitan dengan manusia. Baru Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa besarnya. Kalau tidak, maka dosa itu akan ia bawa sampai ia mati, dan akan ia lihat nanti hasilnya pada hari kiamat kelak. Ya, oleh karenanya hendaknya kita taubat dari seluruh dosa. Alangkah banyaknya dosa kita, kecil maupun besar. Para ulama menyebutkan kalau seandainya dosa itu ada baunya, maka kalian tak akan sanggup duduk di sampingku. Ya,
Diriwayatkan bahwa Bani Israel dahulu ayyuhal ikhwah, di saat mereka melakukan dosa, maka tertulislah dosa itu di pintu rumahnya dengan sendirinya. Oleh karenanya, tahan nggak kita kalau umpamanya dosa itu langsung tertulis di rumah kita? Ya, seketika orang datang, ya subhanallah, si fulan pernah begini, tertulis, nggak bisa dihapus. Itu Bani Israel. Walhamdulillah Allah hilangkan hal itu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Mas'ud rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kullu ma nahallahu qabla hadhihi al-ayah, yaitu semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ayat ini. Ayat ini tadi surat apa ayyul ikhwah? Surat An-Nisa ayat berapa? 31. Beliau Abdullah bin Mas'ud menyebutkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan sebelum ayat ini, maka semuanya adalah dosa-dosa besar. Ya, oleh karenanya antum lihat di sebelum surat-surat di dalam surat ini, surat An-Nisa, antum akan dapatkan di sana ada larangan memakan harta anak yatim, larangan merubah kebaikan dengan keburukan. Ya, kemudian juga larangan banyak larangan yang Allah sebutkan sebelum surah ayat ini. Lalu pada ayat yang ke-31-nya Allah sebutkan yaitu dosa besar, maka Abdullah bin Mas'ud menyebutkan semua dosa yang Allah larang sebelum ayat ini semuanya adalah dosa-dosa besar. Jika antum mau lihat, maka bukalah surah An-Nisa ayat pertama sampai ayat 31. Di situ ada beberapa larangan Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami? Nah, seperti itu. Kemudian ayyuhal ikhwah, azanillahu wa iyyakum, Allah juga menyebutkan dalam ayat yang lain, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi, dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahish, dan fawahish. Adapun fawahish ayyuhal ikhwah, yaitu dosa besar yang khusus, yang dia khusus bersifat hal-hal yang jorok, kotor dan lain sebagainya, seperti zina, kemudian liwat, yaitu homo, kecondongan sama-sama jenis, dan ucapan-ucapan yang keluar, yang jorok yang diucapkan oleh manusia, itu namanya fawahish. Contoh umpamanya dia ngomong yang jorok-jorok, ya, ngomong tentang permasalahan aurat, ngomong tentang masalah wanita dan aurat wanita di hadapan sesama kaum laki-laki dan lain sebagainya, itu namanya fawahish. Ya, atau kata-kata yang jorok lain sebagainya, itu termasuk bagian dari al-fawahish. Allah katakan walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahisha, dan yang fawahish tadi, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, dan apabila mereka marah maka mereka segera memaafkan. Ya. Kemudian Allah katakan pada ayat setelahnya, ya, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha, ya, dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, ya, wal fawahish, dan al fawahish illa lamam, kecuali dosa kecil. Karena dosa kecil ini nggak mungkin seorang lepas darinya, nggak ada orang yang selamat dari dosa. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Rabbmu sangatlah luas ampunannya. Nah, ini semuanya menyebutkan kepada kita ayyuhal ikhwah bahwa yaitu dosa-dosa besar apabila dijauhi maka akan terhapuslah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, jika kalau kita terjatuh ke dalamnya, segeralah bangkit dan segeralah bertaubat dengan syarat taubat yang kita sebutkan tadi. Apabila berkaitan dengan Allah 3, apabila berkaitan dengan manusia maka tambah 1, yaitu 4. Baik, lanjutkan bacaan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ilal ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'iru fata'ayyana 'alaina al-fakhsha 'anil kaba'iri ma hiya likay yajtanibaha al-muslimun fawajadna al-ulama rahimahullahu ta'ala qad ikhtalafu fiha faqila hiya sab'un واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات
فذكر منها الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Kemudian beliau mengatakan, bersabda Rasulullah SAW, as-salawatul khamsa wal jum'ati ila jum'ah, salat yang 5 waktu dan Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna, maka akan mengampuni dosa-dosa yang ada di antara itu, idzajtunibatil kabair, apabila dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi apabila kita menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang kecil. Dengan apa? Amal saleh yang kita lakukan tadi. Salat 5 waktu, antum jangan anggap tak ada pahalanya. Kayaknya karena sudah sebuah kewajiban, ritual, tak merasa kita ada pahalanya. Pahalanya besar ayyuhal ikhwah. Ditambah lagi dosa-dosa akan diampuni dengan sebab salat. Wudu saja udah mengampuni dosa, apalagi salat. Nabi SAW menyebutkan, mengumpamakan salat, ya, bagaimana menurut kalian, kata Nabi SAW, seorang yang di depan rumahnya ada sungai, lalu dia mandi pada setiap harinya berapa kali? 5 kali. Apakah tersisa dari dia yaitu kotoran-kotoran di badannya? Maka mereka para sahabat mengatakan tidak. Maknanya adalah tak tersisa dosanya sedikit pun kecuali Allah ampuni dengan sebab salat. Belum lagi Ramadan di antara Ramadan, belum lagi Jumat di antara Jumat, belum lagi apa ayyuhal ikhwah, yaitu puasa sunnah yang ia lakukan baik pada bulan yaitu Zulhijjah 9 Zulhijjah atau yang ia lakukan. Zulhijjah apa keutamaannya? Diampuni yang telah berlalu dan yang akan datang. Kemudian Asyura dia lakukan, diampuni dosanya setahun yang lalu. Fa ya subhanallah. Ya, belum lagi dosa-dosa amalan yang lain. Alangkah banyaknya yang dapat mengampuni dosa. Ya, tetapi dengan syarat apabila dia menjauhi dosa besar. Nah, ini yang beliau katakan. Oleh karenanya, fata'ayyan alaina, jelaslah bagi kita al-fahs, mencari, membahas anil kabair, tentang dosa-dosa besar, agar kita dapat menjauhinya. Apabila kita dapat menjauhinya, agar setelah kita mengetahui lalu kita jauhi dan kita minta tolong kepada Allah agar Allah kuatkan kita untuk dapat menjauhinya, dengan sebabnya Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Likai yajtanibuha al-muslimun, agar seorang muslim menjauhinya. Fawajadnal ulama, maka kita dapatkan para ulama rahimahumullah, mereka berselisih tentangnya, artinya tentang jumlah dosa-dosa besar tersebut. Faqila hiya sab', ada yang mengatakan itu hanya 7 saja. Ya, wahtaju biqaulin nabi, mereka berlandaskan yaitu sabda Nabi SAW yang menyebutkan ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Lalu beliau menyebutkan yang pertama adalah syirik, yang kedua sihir, yang ketiga qatlun nafs, membunuh jiwa yang tak benar bagi dia untuk membunuhnya, dan yang keempat memakan harta anak yatim, yang kelima makan riba, dan yang keenam yaitu berpaling atau lari dari medan perang karena takut, bukan mengatur strategi. Wa qazful muhsanat, dan menuduh wanita yang suci, yaitu melakukan zina. Tapi apakah sampai pada yang 7 ini ayyuhal ikhwah? Maka dikatakan kepada Abdullah bin Abbas, ya, beliau mengatakan, qala Abdullah bin Abbas, hiya ila sab'ina aqrab minha ila sab', bahwa dosa besar itu yaitu lebih dekat kepada 70 daripada bilangan 7. Maknanya adalah lebih banyak daripada bilangan 7. Jadi bukan hanya 7 tapi banyak. Karena alangkah banyaknya dosa-dosa yang Allah larang, di akhirnya dibuat, ditutup oleh Allah dengan apa tadi? Ancaman neraka, azab, murka, kemudian apa? Laknat. Banyak dosa-dosa selain daripada yang 7 kita sebutkan. Maka semuanya itu adalah dosa besar yang wajib kita bertaubat darinya. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat.